Selamat pagi teman-teman. Nama saya Reza Syakrufala. NIM ayak saya 098. Saya dari Reguler C, angkat, angkatan 2025, Prodi Teknik Listrik Industri, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua video, yaitu mengenai muatan listrik dan hukum kolom yang diberikan oleh Pak Saiful Manan sebagai tugas UTS saya. Oke, pertama, pertama kita ada subbab yang akan kita bahas, yaitu pertama ada dasar-dasar listrik di sekitar kita, yang kedua ada struktur atom dan muatan listrik, aturan main muatan, konduktor, non-konduktor, dan induksi. Kemudian ada demonstrasi kekayaan, hukum konveksi matematis, listrik vs gravitasi, apa itu medan listrik, garis-garis medan, prinsip superposisi, konfigurasi muatan atau berpasangan, dipol induksi. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Yang pertama mengenai dasar-dasar listrik di sekitar kita. Dasar-dasar listrik di sekitar kita yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan itu tersebut. Yang mana listrik itu sangat penting di kehidupan kita. Hampir semua yang ada di lingkungan kita ini, hampir semuanya membutuhkan tenaga listrik. Seperti laptop, ngecas laptop butuh listrik, ngecas HP, menyalakan TV, dan menyalakan lampu penerangan bagi manusia. Penting listrik dalam kehidupan sehari. Listrik bukan hanya untuk menyalakan lampu atau kompor, tapi juga diperlukan dalam berbagai aspek seperti penerangan mobil, kereta, bahkan untuk kontraksi otot, sistem saraf, hingga proses berpikir manusia. Ketergantungan biologis dan teknologi pada listrik. Listrik mengatur aktivitas pada tingkat atom, molekul, dan jaringan tubuh manusia, menjadikannya dasar utama dalam fungsi biologis dan semua teknologi modern. Asal usul listrik atau listrik berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron, berarti batu ambar. Orang Yunani kuno menemukan bahwa ketika batu ambar dikosong, ia dapat menarik benda kecil seperti daun. Subbab kedua yaitu struktur atom dan muatan listrik. Struktur atom yang terlihat di gambar ini, di mana elektron itu berada di garis luar, proton ada di garis ini, dan neutron itu tidak memiliki muatan. Atom terdiri Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, neutron tidak memiliki muatan, sedangkan elektron bermuatan negatif. Inti atom berisi proton dan neutron, dan elektron yang mengorbit di sekitarnya. Muatan listrik dalam atom netral terjadi karena jumlah proton dan elektron yang sama. Namun jika atom kehilangan elektron, ia menjadi ion positif. Dan jika elektron tambahan, dan jika mendapatkan elektron tambahan, ia menjadi ion negatif. Benjamin Franklin memperkenalkan konvensi tanda muatan. Muatan positif berarti kelebihan cahaya listrik seperti pada kaca yang digosok secara negatif. Berarti kekurangan. Hal ini menjadi dasar hukum kekekalan muatan yang menyatakan bahwa muatan tidak diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya dipindahkan. Yang ketiga, aturan main muatan. Aturan main muatan yang pertama yaitu tolak menolak, di mana sumbu positif bertemu dengan sumbu negatif itu akan saling eh tolak menolak itu dalam arti ketika kedua sumbu ini bermuatan sama, katakanlah ini positif dan ini positif, ini akan saling tolak menolak. Dua muatan yang memiliki tinggi yang sama seperti dua proton, muatan positif atau kata bermuatan negatif akan saling menjauh akibat gaya tolak menolak. Yang kedua itu tarik menarik. Ketika dua sumbu ini bermuatan berbeda, yang satu ini positif kelebihan proton, yang satu ini negatif kelebihan elektron, maka akan terjadi namanya gaya tarik menarik. Oke, lanjut. Sebagai keempat yaitu ada konduktor, non-konduktor, dan induksi. Konduktor pada dasarnya
lebih dikenal sebagai produk yang dapat mengalirkan listrik. Penjelasannya yaitu elektron bebas pada konduktor memungkinkan pergerakan yang mudah di dalam bahan tersebut, memungkinkan transmisi muatan dengan efisiensi tinggi. Ketika konduktor didekati oleh benda bermuatan, elektron bebas akan bergerak mendekati atau menjauhi benda tergantung pada jenis muatan, menciptakan distribusi ulang muatan. Dalam demonstrasi dengan batang kaca bermuatan positif, konduktor akan menunjukkan ketertarikan terhadap batang kaca karena distribusi muatan internal. Yang kedua yaitu non-konduktor atau isolator. Elektron pada isolator terikat pada elektron pada isolator terikat kuat pada atom, tetapi dapat bergeser sedikit ketika terkena pengaruh medan listrik benda bermuatan. Pergerakan kecil elektron ini menciptakan efek polarisasi, di mana satu sisi atom menjadi lebih negatif dan sisi lainnya lebih positif. Meskipun tidak seefisien konduktor, insulator tetap dapat menunjukkan ketertarikan terhadap benda bermuatan melalui mekanisme ini. Proses induksi adalah proses di mana distribusi muatan pada objek berubah tanpa kontak langsung dengan objek bermuatan lain. Dalam konduktor, induksi mengakibatkan pergerakan elektron bebas untuk menciptakan akumulasi muatan positif dan negatif di sisi yang berlawanan. Dalam isolator, induksi terjadi melalui perpindahan kecil elektron di dalam atom yang menghasilkan polarisasi muatan, meskipun benda tetap netral secara keseluruhan. Ya, pada sub 5 kita akan menjelaskan ya, tentang demonstrasi yang sudah kita bahas tadi. Demonstrasi pertama kita bereksperimen mengenai listrik statis. Yang mana dapat kita lakukan eksperimen tersebut dengan menggosok balon pesta, balon plastik, menghasilkan listrik statis. Fenomena ini menjelaskan bagaimana muatan listrik dapat membuat balon melangkah ke permukaan seperti dinding atau pakaian. Fenomena efek muatan pada turunan rambut dengan sisi yang dikosongkan rambut, muatan listrik dapat menarik helai rambut, menciptakan efek pembelahan atau gaya tarik. Yang ketiga, demonstrasi yang ketiga yaitu demonstrasi Van de Graaff generator. Alat ini dapat menghasilkan tegangan tinggi hingga ratusan ribu volt, memperlihatkan bagaimana muatan listrik saling tolak menolak dalam eksperimen seperti penyebaran konfeti. Proses polarisasi pada isolator ketika benda seperti balon konduktor didekati oleh objek bermuatan, muatan elektron dalam atom-atomnya bergeser sedikit, menciptakan efek gaya tarik terhadap benda isolator tersebut. Eksperimen dengan benda-benda konduktor, contoh penggunaan logam yang merupakan konduktor saat terkena benda bermuatan menunjukkan bagaimana elektron bebas berpindah dan menghasilkan gaya listrik elektrostatik. Yang keenam yaitu ada hukum Coulomb versi matematis. Menjelaskan hukum Coulomb gaya listrik, rumus matematis untuk menghitung gaya listrik adalah F sama dengan K dibagi Q satu Q2 R2 di mana F adalah gaya, Q, Q1 dan Q2 adalah muatan, R adalah jarak dan K adalah konstanta. Gaya listrik dapat berubah gaya tarik atau gaya tolak, tergantung pada jenis muatan yang berinteraksi dalam ruang positif dan negatif saling menarik sejenis saling menolong. Perhitungan ini memungkinkan prediksi interaksi gaya listrik berdasarkan jarak besarnya muatan dan orientasi geometris. Pengaruh besar muatan. Yang pertama, semakin besar muatan yang terlibat dalam interaksi listrik, semakin besar pula gaya listrik yang dihasilkan, sebagaimana ditunjukkan oleh rumus F propto Q, Q1 dikali Q2. Yang kedua, perubahan dalam besar muatan salah satu objek, misalnya penambahan muatan melalui gesekan akan langsung mempengaruhi besarnya gaya tarik atau gaya tolak. Yang ketiga, interaksi antar muatan ini menjadi dasar fenomena kelistrikan yang diamati dalam berbagai eksperimen fisik seperti gaya antara balon, bermuatan, dan dinding.
Pengaruh jarak antar muatan. Jarak antara dua muatan sangat mempengaruhi besarnya gaya. Gaya menurun dengan kuadrat jarak V1 R pangkat 2. Fenomena ini dikenal sebagai hukum kuadrat terbalik dan membedakan gaya listrik yang kuat dalam jarak pendek, tetapi melemah secara drastis seiring jauhnya jarak. Dengan listrik yang sangat kecil, gaya listrik dapat menjadi luar biasa kuat, tetapi dalam jarak jauh, pengaruhnya sering menjadi tidak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum kuadrat terbalik, di mana hukum ini memiliki rumus yaitu Fg sama dengan Gf1 dikali M2 pada R kuadrat. Hukum kuadrat terbalik adalah konsep inti dalam fisika listrik dan memastikan bahwa gaya berkurang secara eksponensial dengan meningkatnya jarak antar muatan. Yang kedua, hal ini menjelaskan fenomena seperti kenapa muatan di ujung konduktor panjang memiliki pengaruh lebih kecil pada muatan di ujung yang lain. Dalam konteks astrofisika dan skala besar, ini juga membentuk dasar perbandingan antara gaya gravitasi dan gaya listrik. Konstanta dan relevansi praktis. Konstanta Coulomb dalam nilai tetap yang bergantung pada medium di mana gaya berinteraksi dengan nilai umum 8,99 dikali 10 pangkat 9 di udara atau vakum. Dalam aplikasi praktis, konstanta ini digunakan untuk menghitung gaya dalam perangkat semikonduktor atau listrik lainnya. Pentingnya nilai K juga terlihat dalam berbagai eksperimen laboratorium untuk menghitung besar interaksi antar muatan secara presisi. Yang ketujuh, listrik versus gravitasi. Perbandingan gaya listrik dan gravitasi sangat mencolok, di mana gaya listrik jauh lebih kuat, sekitar 10 pangkat 36 kali lipat dibandingkan dengan gravitasi. Ini menegaskan betapa dominannya gaya listrik pada skala mikroskopis dibanding gravitasi. Meski gaya listrik jauh lebih kuat, gravitasi menjadi dominan dalam mengatur pergerakan benda-benda besar di alam semesta. Hal ini karena benda-benda tersebut bersifat netral secara listrik, dengan muatan positif dan negatifnya saling meniadakan. Dalam skala atomik, gaya listrik yang sangat besar memainkan peran penting dalam menjaga struktur atom dan interaksi antar partikel seperti elektron yang mau berinti atom karena gaya tarik menarik listrik. Lanjut, gravitasi meskipun tetap berperan dalam interaksi benda masih seperti planet dan